Perhatikan saya. Di sekitar kita ini, semua orang ingin menjadikan kita sesuatu yang lain. Tidak ada yang peduli untuk menjadikan kita jadi diri kita sendiri. Bahkan kita pun orang tua selalu ikut campur pada urusan anak. Anak pengen menari, jangan. Ya, belajar matematika. Ini kayak bapak. Bapaknya juga belajar matematika, duitnya sedikit. Ada anak tuh yang sangat viral, namanya Farel Prayoga. Itu contoh anak menjadi dirinya sendiri. Dia senang nyanyi, nyanyi aja. Dan sekarang saya lihat di YouTube ya, hampir semua orang-orang yang terkenal pengen nyanyi sama dia. Karena apa? Ratingnya luar biasa. Sampai jutaan orang yang melihat dia. Kenapa? Jadi sukses itu bukan menjadi siapa-siapa, menjadi diri mereka sendiri. Percaya deh, ikan itu jenius kalau diukur dari kemampuan berenangnya. Karena ikan itu sejak lahir pintar berenang. Ya jenius diukur dari kemampuannya berenang. Emang dia jeniusnya berenang kok. Tapi jangan ukur ikan dari kemampuan memanjat. Salah ukuranmu, tidak valid. Monyet itu sejak lahir sudah bisa memanjat. Karena memang monyet itu jenius di bidang memanjat. Jangan ukur monyet dari kemampuan berenang. Ketika ikan dilihat dari kemampuan memanjat, idiot tuh ikan. Ketika monyet diukur dari kemampuan berenang, idiot juga monyet. Guru mengatakan muridnya idiot karena dia salah ukur, bukan muridnya idiot. Guru tidak ngerti bakat muridnya. Nih saya kasih tahu pada kalian semua. Semua manusia itu sudah diberi kejeniusannya masing-masing di bidang. Ada yang jenius menyanyi, kayak Farel. Ada yang jenius olahraga. Ada yang jenius matematika. Ada yang jenius fisika. Ada yang jenius menghafalkan lagu-lagu. Saya kalau menghafalkan lagu-lagu sering lupa. Saya tidak jenius di bidang itu. Masa saya harus memaksakan saya harus jadi penyanyi? Saya punya kejeniusan sendiri di bidang saya. Karena saya dari kecil percaya kalau Allah itu melahirkan saya ke dunia pasti diberikan kelebihan, pasti diberikan kekurangan. Itulah kesempurnaan saya. Ngerti maksud saya? Ini pengumuman buat kita semua nih yang hari ini belum menemukan saya ini peran di dunianya buat apa. Masih bingung padahal usia mau habis. Masih bingung peran saya di dunia apa. Masih nanya usia udah 50, ini 70 masih nanya, ayah peran saya di dunia apa? Hoream nggak jawab nah, oke. Tidak bisa lagi mengabaikan orang lain yang ingin menjadikannya sebagai sesuatu yang lain. Percaya sama saya, sekarang ini lingkungan kita sedang berupaya menjadikan kita sesuatu yang lain, bukan menjadikan kita diri kita sendiri. Anak senangnya motong-motong kain, dari kecil mempola. Ini malah disuruh ya belajar sains, stres. Dia ini jeniusnya memang jadi desainer. Bahkan bakatnya sudah ada tanpa sekolah. Sekolahkan di jurusan desainer, pasti berkembang. Dan kita itu terlalu percaya kalau anak sesuai sekolahnya dengan yang kita mau, dia akan jadi orang. Jadi orang berdasarkan yang kamu mau. Jadi dirimu bukan jadi orang. Yang kedua, lingkungan di mana dia dilahirkan tidak memungkinkan untuk menjadi diri sendiri. Dan tidak memungkinkan memiliki wajah asli. Karena lingkungan semua mengajarkan wajah palsu. Wajah yang bertopeng dan pura-pura baik. Lihat saya sekarang, anak kita kalau mengikuti maunya lingkungan dianggap baik. Padahal lingkungan yang diikuti belum tentu baik buat anak kita. Karena anak kita dipersiapkan oleh Allah bukan untuk menjadi seperti lingkungan itu. Ketika saya sudah besar, ketika orang tua saya minta dibimbing untuk meniti ke dalam diri, saya masih ingat ayah saya waktu itu umur 79 tahun. Disitulah saya mulai terbuka bicara dengan ayah. Dan ayah saya sempat mengatakan begini, maafkan ayah karena dulu ayah memaksa kamu harus sekolah di SPMA supaya kamu tuh jadi mandor di perkebunan. Dan saat itu ayah saya berantem dengan saya dan saya pergi dari rumah. Tapi saya ingin membuktikan kepada ayah saya bahwa sesungguhnya yang dipilihkan oleh ayah saya itu tidak tepat. Tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya bisa berprestasi di SMA sampai saya masuk perguruan tinggi tanpa tes. Dan saya tunjukkan pada ayah saya. Dan saya tunjukkan sampai saya selesai, sampai saya bisa sekolah di pasca sarjana, saya tunjukkan kepada beliau. Jadi sebetulnya disitulah saya juga mengajarkan kesadaran. Belum tentu yang dimaui oleh orang tua itu yang terbaik bagi anaknya. Walaupun dasarnya adalah cinta kasih. Yang jelas cinta kasih itu bukan memaksa anaknya harus menjadi orang tua. Cinta kasih itu biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Dan saya masih ingat
Ketika orang tua saya mulai capek dengan saya, capek ngurus saya. Saya dikasih mainan apapun, dikasih kelinci, dikasih kesibukan macam-macam itu, saya tetap aja nanya terus. Iya, dikasih ayam, kasih kelinci. Kelinci itu segede-gede gini tuh. Ya, saya kalau Pak pulang sekolah itu, saya itu bawa arit. Ya ngarit, cari sintrong, cari daun singkong, ya, atau bantuin orang yang sedang panen ubi, ya daunnya saya bawa itu buat kelinci saya. Gede-gede itu, ya. Buat iuran. Tetap aja disibukkan seperti itu, otak saya tetap nanya. Makanya kalau sudah duduk berhadap-hadapan, pasti ditanya kata bapak. Makanya bapak saya sering menghindar, gitu. Akhirnya ya udah saya dititipkan kemana-mana. Tapi di sini bergejolak terus. Saya ingin menjadi diri saya, karena saya percaya itu gejolak bukan dari saya, itu gejolak dari semesta yang ada di dalam diri saya. Itu Bapak Ibu. Nah, begitu banyak ide-ide yang begitu dalam, sehingga tampaknya ide itu dianggap ide-idenya. Sekarang anak-anak itu menganggap ide-ide dari orang lain adalah idenya. Sampai dia tidak percaya kalau dia harus mengeluarkan ide baru. Padahal dia itu sesungguhnya jenius di bidang itu. Dia hanya ingin meniru ide-ide yang berkembang. Ngerti maksud saya? Sudah sampai setahap itu sekarang. Masuk dalam pengkondisian, persis seperti pohon plastik. Jadi pengkondisian ini sudah mengkondisikan dia. Dia semakin tidak bisa keluar dari penjara itu. Bayangkan sekarang, bisa nggak membayangkan betapa setiap manusia lahir ke dunia sudah disiapkan sistem yang akan mencetak dia menjadi lingkungan, bukan menjadikan dia jadi dirinya sendiri. Ngerti maksud saya? Separah itu sekarang kondisi kehidupan Bapak Ibu. Saya yakin ya, para nabi dan para rasul pada saat itu punya kebebasan. Sekelas Nabi Muhammad, tidak mungkin beliau menjadi Muhammad yang hebat kalau tidak punya kebebasan. Betul? Mungkin kalau orang tuanya kayak kalian mau pergi ke Gua Hiro, jangan nanti masuk angin. Betul nggak? Iya, iya. Di Gua Hiro nggak ada kasur. Di Gua Hiro nggak ada air. Nanti kamu kesulitan di sana. Mungkin begitu. Tetapi karena beliau ingin menjadi dirinya sendiri, mengikuti itulah yang terjadi. Beliau betul-betul sukses menjadi dirinya sendiri. Saya yakin semua orang sukses di semesta ini karena berhasil menjadi diri mereka sendiri. Sekarang orang tua, anak harus S1, harus S2, harus S3, dan seakan-akan SS itu adalah ukuran kesuksesan. Dan dipaksa anak-anak harus sekolah. Ya kalau memang mereka mau sekolah, sekolahkan. Kalau mereka mau berbisnis tidak mau sekolah, nggak usah. Karena tuh sahabat kita nih, Kang Sandy, jenius kalau bikin foto. Kamera yang biasa aja bagus kalau di tangan dia, apalagi kamera yang bagus. Karena jenius di bidang itu. Apa perlu sekolah? Enggak perlu, sudah aja kembangkan di dunia itu, kan bisa hidup. Kan maksud saya itu. Nah, kecemasan kita bahwa anak itu harus ini, harus itu, harus itu, bahkan memaksakan dia harus sekolah di perguruan tinggi. Yang penting perguruan tinggi, walaupun jurusannya nggak jelas, orang tua juga nggak ngerti jurusan apa, jurusan Surabaya, jurusan Jakarta, Tanjung Priok, saya juga nggak ngerti, orang tua juga nggak ngerti. Yang penting sekolah S1, S2, S3. Bapak Ibu, saya kasih jaminan, sekolah yang paling tinggi itu adalah S4. Susah, senang, senyum, senang, senyum. Susah, senyum, senang, senyum. Itu sekolah paling tinggi. Yang lulusan S2, S3 belum tentu bisa begitu. Hidupnya menendang dan mencengkeram. Begitu dia mendapatkan yang dia suka, dia mencengkeram. Mendapatkan yang tidak dia suka, dia tendang. Gitu kok, stres. Saya banyak kok punya teman sekolahnya tinggi-tinggi, stres. Bahkan di usia muda sudah pada meninggal. Iya, maaf ya. Iya. Itu S4 sekolah tuh. Ya. Makanya sekolah tuh S4. Di mana fakultasnya? Fakultas kehidupan. Makanya buru-buru daftar. Buru-buru daftar. Ya. Gak perlu registrasi, gak perlu bayar. Yang penting terdaftar. Gitu aja kok. Perhatikan, hanya yang menjalani hidup sesuai dengan hati nurani manusia, mengikuti rasul sejatinya, mengikuti diri sejatinya, mengikuti Allah yang ada dalam kalbunya, menurut saya itu yang akan menjadi dirinya sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu ragu dengan ilmu yang diamalkan selama ini? Misalnya sholat, misalnya doa, pernah ragu nggak? Pernah nggak ada keraguan? Kok saya jadi ngatur-ngatur Allah nih? Bukannya saya harus berserah diri kepada Allah? Kok saya mau ngatur-ngatur Allah? Pernah gitu nggak? Hebat ya, nggak pernah ya? Padahal itu doanya ngatur Allah, ngajarin Allah semua. Karena nggak sadar, kita terlalu lama jadi boneka. Coba sadar,
Ini doa saya, apa artinya ya? Oh, artinya ya Allah ini, ya Allah. Loh, kok jadi ngajarin Allah? Setidak-tidaknya kayak saya cari itu. Apa sih artinya doa? Saya dari kecil diajarkan doa itu. Setiap kiai, teman bapak saya yang kiai datang ke rumah, pasti ngasih doa. Oh, udah pasti itu. Bapak saya sangat senang ya kalau saya dikasih doa. Apalagi panjang-panjang. Senang. Ada kiai datang ke rumahnya, ngasih doa sama saya. Kata bapak saya, tolong diajarkan Pak Kiai ini, anak saya. Hayang doa naon jang? Doa pinter, pakai beda cenah imah budak teh. Da budak nu sajen mah mau ditanya hayang naon teh? Hayang beunghar. Ieu kalau hayang pinter. Diajarkan. Sama saya ingat tuh, ada kiai namanya Kiai Muhyiddin, teman bapak saya. Itu kelas 4 SD. Saya diajarkan doa. Sok dia suruh duduk. Doanya gini. Ini masih ingat sampai dari 4 SD nih. Allahumma alhimni rusdi wa aidi min syarri nafsi. Dan seterusnya. Sudah selesai ngasih doa itu, saya tanya, naon itu hartosna? Nah, ya budak teh cenah nanya artina segala. Biasanya budak saja mah diberi doa langsung diamalkan. Iya mah enggak nanya. Itu. Ternyata enggak tahu artinya. Enggak saya amalkan. Tapi saya cari ya. Allahumma alhimni rusdi. Himni paham. Ya Allah berikankan kepahaman kepadaku, rusdi, rasyid, agar aku menjadi cerdas. Wa a'idni min syarri nafsi. Dan seterusnya. Itu saya cari. Oh, itu doa bagus banget. Ya sama kan setelah saya tahu. Tapi saya nggak dikasih tahu sama beliau itu. Kan dianggap aneh kalau saya nanya artinya. Ya budak teh kumaha, cenah lain diamalkeun. Kalau nanya artinya. Karena saya itu tidak bisa ya menjalankan sesuatu yang saya nggak ngerti. Nggak bisa. Dari kecil itu. Ya, dari kecil. Jadi mohon maaf kalau saya itu kadang-kadang suka beda ya. Kan beda belum tentu salah. Setuju juga belum tentu benar. Mari kita sadari bahwa kita bukan robot. Mari kita sadari bahwa kita bukan mesin. Salah satu masalah yang harus dihadapi setiap manusia adalah dunia tempat dia dilahirkan. Betul? Ulangi lagi. Salah satu masalah besar yang dihadapi manusia adalah dunia tempat dia dilahirkan. Dilahirkan di keluarga apa? Keyakinannya apa? Paradigmanya seperti apa? Itu yang pertama kali harus dia lawan. Bayangkan. Orang yang nggak tahu apa-apa datang ke dunia ini, masalah besar dia adalah di mana dia dilahirkan. Pernah nggak menyadari Bapak Ibu? Pernah nanya nggak? Kenapa saya dilahirkan di sini? Kenapa orang tua saya ini? Pernah nggak? Berarti nggak pernah nanya. Saya dari kecil nanya terus. Kenapa saya harus ngambil kayu bakar tiap 1 minggu? Ya, saya nanya itu. Kenapa nenek saya marah kalau saya tidak bawa kayu bakar banyak? Nanya. Salah satu masalah yang harus dihadapi setiap manusia adalah dunia tempat ia dilahirkan. Keberadaan manusia dan niat dunia tidak sejalan. Keberadaan diri kita dengan niat dunia tidak sejalan. Dunia ingin manusia menjadi budak untuk digunakan mereka yang berkuasa. Betul? Sekarang ini, kita punya majikan. Ketika dia dipenuhi kebutuhannya oleh diri kita, kita akan terus digunakan oleh majikan kita untuk menjadi seperti yang maunya majikan, bukan untuk menjadi diri mereka sendiri. Betul? Betul? Yuk. Yang kelima, ya, pada dasarnya manusia tidak ingin menjadi dirinya sendiri. Pada dasarnya setiap manusia ingin menjadi dirinya sendiri. Dunia tidak mengizinkan siapapun menjadi seperti apa yang seharusnya. Dasarnya kita ini ingin menjadi diri kita sendiri, tapi dunia tidak mengizinkan. Karena dunia ingin seharusnya seperti yang dunia mau. Ini yang lucu ya. Kita tidak menyadari kalau agama kita warisan. Kita tidak menyadari kalau iman kita juga warisan. Dan kita tidak pernah mempertanyakan. Padahal di Quran ada doa begini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Jadi menjadi muslim itu ada awalnya Bapak Ibu. Ada lagi ayat lain yang mengatakan tadi, menjadi orang yang beriman pun ada awalnya. Nah awalnya apa? Apakah awal itu warisan? Apakah awal itu ketika kita dilahirkan? Saya kira tidak. Karena Nabi Ibrahim membaca doa itu tepat saat Nabi Ibrahim menemukan jati dirinya. Itulah awal Nabi Ibrahim menjadi muslim. Kan itu diabadikan dalam Quran surat Al-An'am. Inni wajahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Siapa yang mengucapkan itu? Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim mengucapkan itu? Tepat saat beliau sudah bisa menghadapkan wajah batinnya kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu awal muslim. Siapa yang mengajarkan qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin? Siapa yang mengajarkan itu? Inilah awal aku beriman. Nabi Musa. Kapan Nabi Musa mengatakan itu? Tepat saat beliau ingin menyaksikan Tuhan. Dan kemudian Tuhan bertajalli di puncak kesadarannya. Saat Tuhan bertajalli di puncak kesadarannya, saat itu beliau mengatakan, inilah awal aku beriman. Maaf Bapak Ibu, contoh bukan itu? Contoh nggak bukan? Contoh bukan itu? Bahkan Nabi Muhammad pun mencontoh Nabi Musa. Nabi Muhammad pun mencontoh Nabi Ibrahim. Maka ayat itu disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah. Itu kan contoh. Jadi pertanyaannya sekarang, sejak kapan kita jadi orang beriman? Sejak kapan kita jadi seorang muslim? Patut dipertanyakan lagi. Kalau tidak mau jadi boneka. Dunia mencoba untuk membentuk setiap orang menjadi komoditas. Betul? Awas ya, jadi komoditas. Bahkan mohon maaf, di pengajian-pengajian seperti ini, kebanyakan para penceramah mencetak para pengikutnya untuk menjadi diri mereka. Maaf ya, pokoknya harus mengikuti ini, harus mengikuti itu, tanpa argumen. Maaf, saya tidak pernah kepikiran sedikit pun kalian harus menjadi seperti saya. Dan hari ini saya berbicara secara tegas, kalian harus jadi diri kalian sendiri. Temukan jati dirimu, temukan Allahmu yang ada dalam dirimu. Saya cuma ngasih jalannya aja. Setelah saya membukakan pintunya, silakan kalian masuk sendiri. Jadi diri kalian sendiri. Itulah bedanya. Saya tidak kepikiran sedikit pun kalian harus menjadi seperti saya. Karena saya tidak serang mencari pengikut. Gak penting banget cari pengikut. Kalau saya cari pengikut berarti saya ragu dengan keyakinan saya sendiri. Saya tidak cari itu. Kalian mau ngaji boleh, enggak juga nggak apa-apa. Emang gue pikirin. Saya juga nggak nyuruh kalian datang, pada datang aja. Dunia terus mencoba agar manusia tidak pernah menyatakan dirinya, tidak pernah menyatakan individualitasnya, tetapi selalu menjadi tunduk, hampir seperti robot. Pokoknya setiap manusia lahir ke dunia harus tunduk. Di sekolah harus nurut sama guru. Gak nurut, keluarkan dari sekolah. Pendidikan macam apa yang kayak gitu? Harusnya kalau ada anak di sekolah menantang pada gurunya, hebat. Saya sering menantang mahasiswa. Coba ya, ilmu yang saya ajarkan tuh kalian tantang, bilang salah dan kalian berargumen di depan saya. Keren, langsung A nilainya, gak usah ujian. Dan gak ada mahasiswa. Gak ada sampai sekarang. Gak ada. Semua duduk rapi di kelas, nulis, mencatat. Aduh, saya udah pusing saya ngajar di universitas. Karena dari kecil diajarkan begitu, sudah dibius mereka itu daya kritisnya. Bahkan kekritisan dalam hal agama apalagi. Nanya, misalkan, nanya aja yang sederhana. Ya, bagaimana saya bisa iman sama Allah kalau saya nggak tahu Allah? Nanya yang gitu saja bisa dikeluarkan loh dari ruang kelas agama. Ini nih contohnya Kang Dadan. Nanya aras itu di mana sama dosennya, ditahan kelulusannya. Ini manusia yang nyari depan saya. Makanya, tapi bagus kalau nggak digituan sama guru agamanya nggak ketemu saya. Jadi kalau bibit dari sebuah benih itu jatuh ke lumpur, nggak usah khawatir. Malah siapa tahu dia akan tumbuh di lumpur itu menjadi sesuatu yang indah. Jadi kita memang harus pernah jatuh ke lumpur. Yang penting sadar kalau kamu jatuh. Ini udah jatuh ke lumpur, diem aja di lumpur, nggak bikin apa-apa aja jadi lumpur. Dunia tidak ingin manusia menjadi manusia, yang mengharapkan manusia menjadi mesin. Makanya lihat, banyak sekali orang yang mencari pengikut karena ingin dijadikan pengikutnya seperti yang dia mau. Itu namanya komoditas. Dan komoditas ini sudah berlangsung, mohon maaf, di dunia kepercayaan, di dunia keyakinan. Makanya semua berlomba-lomba membangun pengikut. Kalau pengikutnya banyak dianggap sukses. Padahal gampang Bapak Ibu. Kalau ingin menundukkan orang untuk menjadi pengikut, jadikan dia sebagai mesin dan robot. Dihipnos saja supaya kesadarannya hilang. Saya selalu menanamkan kesadaran pada kalian untuk tidak menjadi saya, jadi diri kalian sendiri. Baik, ya. Jadi masalahnya apa? Ketika manusia lahir di sini menjadi sebuah mesin, ini adalah penghinaan. Ini adalah degradasi. Ini adalah merampas harga diri dan merampas martabat manusia dan menghancurkan manusia sebagai wujud spiritual. Lihat saya semuanya. Kita aslinya
makhluk spiritual yang sedang dikaryakan di bumi untuk memperindah dan mempercantik bumi yang sudah cantik ini. Memayu hayuning bawono. Apa yang terjadi? Kita dibentuk jadi mesin untuk kepentingan dan komoditas orang-orang yang memiliki interest. Karena kita bodoh, ya sudah, kita jadi robot saja. Betul begitu? Yuk, sekarang kita sadar, Nabi Muhammad bertemu Tuhan di puncak kesadarannya, di Sidratil Muntaha. Semoga hari ini, apa yang saya sampaikan, membangunkan kesadaran kita. Dan kita mulai bertanya, loh, selama sekian tahun saya jadi boneka. Tidak, saya datang ke dunia sebagai manusia, harus menjadi manusia. Nilai tertinggi manusia adalah di sisi kemanusiaannya. Dan kita tidak akan pernah lahir menjadi manusia sepanjang kita tidak menghancurkan semua kebohongan-kebohongan yang selama ini sudah dianggap sebagai kebenaran. Bahkan itu sudah menjadi kepercayaan yang permanen dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.